Taib. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di ruang Zoom, di mana insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua kitab sebagaimana biasa. Adapun yang pertama adalah Mukhtasar Hadis Shiyam Ahkam wa Adab atau ringkasan hadis-hadis puasa yang berisi hukum-hukum dan adab-adab karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Adapun yang kedua insya Allah nanti kita akan melanjutkan tazkiyatun nufus ya. Kurang lebih kita beberapa menit saja masing-masing ya. Tidak sampai 1 jam ke depan insya Allah. Tapi kita masuk ke hadis yang ke-18 dari kitab Mukhtasar Hadis Shiyam atau ringkasan hadis-hadis puasa. Qala al-musannifu, penyusun mengatakan al-haditsu tsamina asyara, hadis ke-18. Ya, kita sampai sini ya, hadis 18. Fi hukmi shaumil maridi wal musafir. Pada kesempatan kali ini ya, beliau akan membahas seputar hukum puasa orang yang sakit dan musafir dan orang yang safar. Nah, secara global insya Allah kita sudah tahu ya hukumnya. Namun mungkin ada hal-hal yang baru yang bisa jadi menjadi ilmu baru bagi kita. Baik, kita simak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik beliau berkata, safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan. Aku pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaimi. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, hadis ini ya, menjelaskan Anas bin Malik pernah bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dengan sahabat yang lainnya. Yang ternyata di antara mereka ada yang berpuasa dan di antara mereka ada yang tidak berpuasa, ya, mengambil rukhsahnya. Ya, kemudian ternyata satu dari mereka ya, satu sama lain tidak ada saling mencela, mengejek ya. Dan mereka biasa saja dengan masalah ini. Taib. Bagaimana penjelasannya? Al-haditsu dalilun ala annal musafira mukhayyarun baina an yasuma. Hadis ini adalah dalil ya, merupakan dalil ya bahwa orang yang berpuasa itu dia mukhayyar, diberi pilihan. Baina an yasuma, antara dia berpuasa idza ra'a anna fihi quwwatan 'ala shiyam, apabila dia melihat bahwa dia memiliki kekuatan untuk berpuasa. Ya, apabila dia mampu kuat untuk berpuasa, ya, silakan. Au yuftira, ya, atau berbuka. Nah, ini pilihannya. Dia boleh berpuasa, dia boleh berbuka. Idza ra'al fitra aqwalahu, apabila dia melihat bahwasanya dengan berbuka itu lebih kuat bagi dirinya, ya. Tapi ya, ketika dia berbuka wa yaqdi, dia harus mengqadha, ya, membayar di lain waktu. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra sahabata radhiyallahu anhum 'ala shaumi wal fitri. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, beliau menyetujui para sahabat ya, yang berpuasa atau yang berbuka ya. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam hujjah ya, dan persetujuan beliau dalam hal ini adalah hujjah ya. Ketika ada yang berpuasa, beliau biarkan, ketika ada yang berbuka, beliau pun biarkan ya. Dan ini menjadi hujjah ini, sehingga di sini adalah dalil. Dan ini penting para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum untuk masalah-masalah yang terkadang sebagian orang itu tidak paham ya, tidak belajar ilmu hadis bisa jadi, atau dengan kata lain ya berkata tanpa ilmu. Apa itu? Ya, sebagian dari mereka itu mengira bahwasanya hadis itu ya hanya ucapan atau perbuatan. Ya, tidak tahu iqrar atau persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis juga, ya. Iqrar itu ketika terjadi sesuatu di tengah sahabat, ya,
kemudian beliau diamkan, ya, atau beliau setujui. Nah, itu berarti iqrar, persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hujjah, ya. Secara asal perbuatan awalnya itu bukan hujjah, tapi ketika ada persetujuan dari Rasulullah menjadi hujjah, ya. Sebagaimana Abu Hurairah atau demikian pula Ka'ab bin Malik yang atau Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab sepertinya radhiyallahu anhum ajma'in yang mendapatkan ilmu dari setan berkaitan dengan masalah ayat kursi, ya, bahwasanya setan itu akan lari ketika dibacakan ayat kursi, ya. Maka ini secara asalnya bukan hujjah, tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan bahwasanya sadaqaka wa huwa kadzub, ya. Dia jujur dalam masalah ini, tapi hakikatnya setan itu pendusta. Ya, berarti dengan ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi apa? Hujjah, menjadi dalil. Ya. Atau mungkin sebagian sahabat ada yang mengucapkan kalimat ini, kalimat itu di hadapan Rasul dan beliau tidak mengingkari, maka itu menjadi hujjah. Ya. Dan tidak dikatakan sahabat itu berbuat bid'ah, ya, atau dikatakan bahwasanya sahabat pun adalah orang yang pertama kali berbuat bid'ah atau perkara baru dalam agama. Ini adalah sesuatu yang ucapan yang tidak ringan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut pertama, ya, tidak pernah belajar atau belum pernah belajar mustalah hadis, dan yang kedua bahwa dia berkata tanpa ilmu, ya. Dalam masalah agama, ya, hati-hati. Baik, wa hadza min yusri syariati walillahil hamd. Dan ini diantara, ya, kemudahan syariat ini, dan segala puji hanya milik Allah. Yaitu bagi orang yang musafir dia boleh berbuka, boleh berpuasa. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Ya. Dan barang siapa atau siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia wajib, ya, mengganti di hari-hari yang lainnya, yaitu ketika dia berbuka. Yang ini menunjukkan ada rukhsah bagi orang yang sakit dan orang yang musafir, ya. Yang kemudian Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ya, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Ya, Allah tidak mempersulit kalian, Allah memberikan kemudahan bagi kalian, bagi kita semuanya. Dan hendaknya pun kita berusaha seperti ini. Apabila bisa dipermudah, mengapa dipersulit, ya. Apabila dipermudah, buat apa dipersulit? Kita lanjutkan. Wa rukhsatu fil iftari manutatun bis safari la bil masyaqqah. Dan rukhsah dalam safar itu, ya, alasannya adalah, saya ulangi, rukhsah bolehnya berbuka, keringanan bolehnya berbuka, ya, itu yang menjadi sebabnya, ya, adalah safar, bukan masyaqqah, bukan kesulitan dalam safar, ya. Falau safara ala ta'irah, sekiranya ada seorang safar dengan pesawat. Masalan, contohnya, falahul fitru, maka dia tetap boleh berbuka. Li'annahu musafirun faraqa baladahu. Karena dia adalah musafir, dia orang safar dan dia telah meninggalkan negerinya. Ya, jadi alasannya bukan mendapatkan kesulitan, ya, atau sesuatu yang berat, ya, benar-benar dahaga atau haus atau lapar dalam puasa, dalam apa? Dalam safar, bukan. Bukan alasannya, bukan itu, tapi sekedar safar itu sudah membolehkan baginya rukhsah, ya. Wa qad dallatin nususu ala anna al-musafira idza syaqqa alaihi shaum masyaqqatan syadidatan fa innahu yahrumu alaihi. Bahkan, ya, nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada menunjukkan, ya, bahwa musafir apabila dia begitu berat berpuasa, ya, dia sangat-sangat berat berpuasa, maka orang yang seperti ini haram baginya untuk berpuasa, ya. Kalau berat ketika dia musafir dan berat, benar-benar berat, ya, maka bisa jadi haram puasa tersebut. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sampai kabar pada beliau, wa huwa fi ghazwatil fathi, sementara pada saat itu beliau sedang di penaklukan kota Makkah, sampai kabar pada beliau annan nasa qad syaqqa alaihimus shiyam, ya. Sampai kabar pada beliau bahwa orang-orang itu merasa berat untuk berpuasa, ya. Nah, ketika mendengar hal itu, da'a bima'in ba'dal asri, beliau meminta air, ya, setelah asar, setelah waktu asar. Fasyaribahu, lalu beliau meminumnya. Wan nasu yanzuruna ilaihi, orang-orang melihat beliau, ya. Orang-orang melihat beliau sedang minum. Faqila lahu, ya, kemudian beliau, ya, dikatakan pada beliau, inna ba'dhan nasi qad shamu, ya, ternyata, ya, sebagian orang itu masih tetap berpuasa, ya.
Apa yang disampaikan oleh Rasul, ulaikal usatu, ulaikal usat. Ya, mereka itu adalah orang yang bermaksiat, mereka itu orang yang bermaksiat. Ya, ini menunjukkan ya, ketika memang safarnya begitu berat, ya, maka bisa sampai derajat haram baginya berpuasa. Karena itu namanya berarti menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan dan tidak diperbolehkan. Ya, ini merupakan keringanan dalam syariat yang begitu istimewa. Wa amma idza kana as-siyamu yashuqqu alaihi masyaqqatan ghaira syadidatin. Adapun apabila puasa itu berat baginya, tapi beratnya tidak sampai begitu berat ya, berat sewajarnya, maka fal aula fi haqqihil fitru, maka yang lebih utama baginya adalah tetap adalah berbuka ya. Kalau memang dia merasakan berat tapi tidak berlebihan ya, maka yang utama baginya adalah berbuka. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasul bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Ya. Sesungguhnya Allah itu cinta ketika keringanan-keringanannya itu diamalkan. Ya, sebagaimana dia benci ya kemaksiatannya dilakukan. Ya. Jadi sebagaimana kemaksiatan Allah benci, ya, maka Allah suka ketika keringanan itu dilaksanakan. Ya, Allah suka. Ya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lainnya, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ya, sesungguhnya Allah mencintai keringanan-keringanannya diamalkan sebagaimana Allah mencintai ibadah-ibadah yang hukum asalnya itu diamalkan. Ya. Kalau sholat ada keringanan menjadi 2 rakaat, ya Allah cinta dengan hal itu ketika safar. Ya. Sebagaimana Allah mencintai ibadah sholat 4 rakaat. Ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai puasa. Ya. Ketika seorang mukim, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala pun suka ketika seorang sedang safar dia mengambil rukhsahnya, yaitu dengan meninggalkan puasa ya, dan mengqadha di hari yang lainnya. Ya. Nah ini apabila dia merasakan kesulitan ya, tapi tidak terlalu berat ya. Berat tapi tidak terlalu ya, sedang. Maka kata beliau yang lebih utama adalah berbuka. Namun fa in kana la yashuqqu alaihi shaum, namun apabila puasa itu tidak berat baginya sama sekali, fa'alal aisar alaihi ya, maka hendaknya dia mengambil yang mudah baginya ya. Fa in tasawa ya, seandainya sama saja dua-duanya ini, fa shaumu afdal, maka puasa itu lebih utama ya. Maka puasa lebih utama. Mengapa demikian? Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah perbuatan Rasul ya. Wa li'annahu asra'u fi ibra'i dhimmatihi, demikian pula ini lebih cepat baginya untuk menyelesaikan tanggungannya, yaitu puasa itu. Wa ansyatu lahu idza shoma ma'an nas, dan dia akan lebih semangat tentu saja ya ketika berpuasa bersama orang-orang, yaitu di bulan Ramadan ya. Ketika sama-sama ringan antara puasa dan berbuka ya, kalau menurut beliau yang lebih dipilih adalah hendaknya tetap dia pilih berpuasa ya. Alasannya apa? Ya, karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula karena ini lebih cepat dia menyelesaikan tanggungannya. Dan yang terakhir, bahwa ketika dia berpuasa dengan teman-teman, itu tetap berpuasa di bulan Ramadan, banyak orang berpuasa, maka itu menjadikannya lebih semangat daripada nanti dia mengqadha'nya di hari yang lainnya. Ya, wallahu alam. Nah, ini pembagian orang yang safar ya. Dilihat ya apakah safar itu berat ya atau tidak. Kalau sangat berat bisa membahayakan dirinya, haram. Ya, kalau berat ya namun masih bisa dia tanggung ya, maka yang terbaik baginya adalah berbuka. Ya. Namun ketika puasa tidak berat ya, maka dia pilih mana yang lebih ringan. Yang lebih ringan itu berbuka atau berpuasa ya. Kalau sama saja ya, ini ada khilaf di sini para ulama. Dan beliau lebih memilih ya hendaknya berpuasa ya. Taib. Selesai untuk orang yang sakit, untuk orang yang safar. Adapun yang kedua, wa ammal marid, adapun orang yang sakit. Fa in kana la yastati'u shiyam, apabila dia mampu berpuasa bila dararin wala masyaqqah, tanpa ada kesulitan, tanpa ada mara bahaya, yang sesuatu yang membahayakan dirinya, atau tanpa ada kesulitan ya, wajib alaihi an yasum, maka dia wajib berpuasa.
Ada orang sakit dan orang sakit itu macam-macam ya. Ada yang sekedar sakit panas ringan, sakit batuk pilek yang ringan ya. Dan dia tidak kesulitan kalau berpuasa, tidak menjadikan sesuatu yang membahayakan dirinya ya. Maka tentu kalau dia mampu tetap wajib berpuasa. Wa illa afdar ya. Tapi kalau tidak demikian maka dia boleh berbuka ya, seperti berat baginya atau bisa menambah parah penyakitnya, maka ini ya dia hendaknya berbuka ya. Li'umumi qouli ta'ala ya, dalilnya adalah keumuman Allah, firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Baqarah yang sudah kita baca tadi, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra." Ya, barang siapa yang sakit atau safar ya lalu berbuka, maka dia wajib mengganti di hari yang lainnya. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Wa idza hadatsa al-maradu fi asna'in nahar wa huwa shaimun, dan apabila ya sakit itu baru muncul di siang hari sementara di awalnya berpuasa, wa syaqqa alaihi itmamu yaumihi, dan berat baginya untuk melanjutkan puasanya, menyempurnakan hari itu, ya jaza an yuftira fi ayyi juz'in min ajza'in nahar. Ya, maka dia boleh berbuka ya kapan saja di waktu tersebut ya. Liwujudil udhril mubihi lil fitri, karena ya adanya udzur yang membolehkan untuk berbuka ya. Pagi ketika sahur sehat walafiat walhamdulillah ya. Namun ketika jam 8 ya, atau jam 12 atau mungkin jam 4 ya ternyata sakit, tidak bisa ditahan lagi ya. Mungkin muntah-muntah atau apa, pokoknya sakit ya. Sehingga berat baginya untuk melanjutkan puasanya. Maka orang seperti ini ya boleh baginya untuk berbuka. Ya, bahkan kalau dikhawatirkan puasa tersebut membahayakan dirinya, ya maka dia harus berbuka, harus dibatalkan puasa tersebut. Ya, tinggal nanti diganti di hari yang lainnya. Nah ini kalau sakitnya, ya ini kalau orang yang sakit seperti ini ya. Kemudian dan ini apabila sakitnya itu ada kemungkinan untuk sembuh ya. Tapi berbeda untuk orang yang sakit tidak ada kemungkinan untuk sembuh ya. Orang yang sudah sakit menahun atau orang yang sudah renta tidak kuat untuk berpuasa. Nah, ini ada hukum yang lainnya. Wa ammal kabirul ajizu anil shiyam, adapun orang yang sudah tua, sudah renta dan tidak mampu berpuasa, fa innahu yut'imu makana kulli yaumin miskina. Maka hendaknya dia memberi makan ya setiap hari yang dia tinggalkan kepada seorang miskin ya. Tinggal dikalikan saja orang miskinnya berapa hari yang dia tinggalkan, kemudian diberikan kepada orang yang miskin tersebut ya. Jadi tinggal dikalikan hari, berapa hari dia tidak berpuasa. Wa yukhayyaru fil it'ami baina an yufarriqahu habban 'alal muslimin, dan dia memiliki pilihan ya. Pertama dengan memberi makan yang dia bisa sebarkan, bagikan ya berupa makanan kepada orang-orang miskin ya. Jadi makanan plus lauk pauknya ya, paket lengkap. Ya, kemudian dia sebarkan kepada orang-orang miskin. Ya, ingat orang-orang miskin. Ya. Atau yang pertama ini bukan itu ya, tapi habban itu makanan pokok ya. Makanan pokok kalau di sini seperti beras ya, atau gandum ya, atau yang lainnya. Likulli wahidin muddu burrin minan naw'il jayyid. Dan bagi setiap orang miskin itu sebanyak satu mud ya, satu mud. Nah, ini berarti fidyahnya seukuran satu mud. Ya, ada yang mengatakan satu mud, ada yang mengatakan dua mud. Ya. Dari jenis yang bagus. Ya. Kalau di sini yang disampaikan oleh beliau adalah satu gandum dari jenis yang bagus. Ya. Wa miqdarul mud, dan ukuran satu mud tersebut adalah 563 gram. Ya. Khamsumiyah wasalah tawasitin jiroman. Ya. 563 gram. Ya. Ini pilihan yang pertama. Wa baina an yasna'a ta'aman wa yad'u ilaihi minal masakin biqadril ayyami allati aftaraha. Atau boleh juga dia membuat makanan ya, kemudian dia panggil orang-orang miskin ya sejumlah hari yang dia tidak berpuasa padanya. Ini sesuatu yang jelas insyaallah ya. Kalau seandainya dia tidak berpuasa 30 hari, ya sudah berarti 30 fakir miskin.
ya dia panggil, atau tadi juga boleh dia masak kemudian diberikan ya satu bungkus untuk mereka 30 orang miskin, itu pun boleh, boleh juga ya. Lima warada an Anasin, dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu dha'fa anil shaumi aman, bahwasanya beliau pernah ya, tidak bisa berpuasa ya sama sekali dalam setahun itu, berarti Ramadan tidak bisa berpuasa sama sekali juga. Wasana'a jafnata tharidin, lalu beliau membuat ya satu apa namanya makanan tharid ya, bubur tharid. Wada'a thalathina miskinan fa asba'ahum, lalu beliau memanggil 30 orang miskin ya yang kemudian mereka makan sampai kenyang ya. Ini kalau memungkinkan bagi kita untuk mengundang 30 orang miskin nih. Terkadang di beberapa tempat tidak mudah ya untuk mengundang, atau mungkin tempat kita tidak cukup ya untuk memakan 30 orang miskin. Jadi mudah, mau pilih cara yang pertama atau cara yang kedua silakan ya. Fa idza kana al-kabir ya. Namun fa in kana al-kabir, apabila orang yang sudah tua itu balaghal hadiyan ya. Dia sudah sampai pikun ya. Wasaqata tamyizu, sudah tidak bisa membedakan ini itu lagi ya. Sudah pikun, fala siyama alaihi wala it'am ya. Maka dia tidak wajib berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah ya, tidak wajib memberi makan. Ya, karena orang yang pikun sudah terangkat taklifnya ya, ataupun beban-beban syariat sudah terangkat darinya. Ya, mirip seperti anak kecil ya. Lisuqutit taklifi anhu, karena sudah gugur taklif ataupun beban syariat baginya. Fa in kana yumayyizu ahyanan wajib alaihi shaum fi hali tamyizihi duna hali hadyanihi wallahu a'lam ya. Namun apabila dia terkadang bisa membedakan ya, membedakan atau dengan kata lain terkadang dia sadar, terkadang tidak, maka ketika sadar diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana ketika dia sadar ya, maka diperintahkan juga untuk sholat ya. Namun ketika pada saat kemudian dia pikun ya, kembali pikun ya sudah, berarti terangkat taklif atau dia bukan mukallaf atau beban syariat terangkat darinya ya. Ini kalau mungkin di antara kita ya, di antara keluarga ada orang-orang yang seperti ini ya. Wallahu a'lam, kata beliau, dan Allah yang maha mengetahui segalanya ya, Allah yang lebih tahu. Allahumma, terakhir sebagaimana beliau sampaikan ya, biasa isi dengan doa, Allahumma ya Allah, inna na'udzu biridhaka min sakhatik, sesungguhnya kami berlindung sesungguhnya kami dengan ridhamu ya, berlindung dari murkamu, wa bimu'afatika min uqubatik, dan dengan pengampunanmu kami berlindung dari hukumanmu, wa na'udzubika minka, dan kami berlindung kepadamu dari azabmu. La nuhsi tsana'an 'alaika, kami tidak bisa menghitung pujian-pujian untukmu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, dan engkau sebagaimana yang kau puji sendiri terhadap dirimu sendiri ya. Wa nas'aluka an tahdiyana li salihil a'mal wal akhlaq ya. Dan kami memohon kepadamu ya, agar engkau berikan hidayah kepada kami kepada amal soleh ya, kepada amal soleh yang amal-amal yang soleh, demikian pula akhlak-akhlak yang mulia. Fa innahu la yahdi lis-salihina illa anta, karena sungguhnya ya, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang untuk beramal soleh atau untuk mendapatkan akhlak yang mulia ya, kecuali hanya engkau semata ya. Wa anta srif anna sayyi'aha, dan kami memohon agar engkau palingkan kami dari amal yang buruk, dari akhlak yang buruk. Fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang bisa memalingkan buruknya amalan, akhlak yang buruk kecuali engkau semata. Allahumma waghfirillahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, dan ampunilah kami ya Allah ya, demikian pula kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Ini para jamaah sekalian ya, yang bisa disampaikan pertama untuk kitab ringkasan hukum-hukum puasa ya, atau ringkasan hadis-hadis puasa, dan insyaallah kita sesaat lagi kita lanjutkan dengan yang kedua ya.